Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di saluran saya. Dan terima kasih pada kalian semuanya yang baru bergabung di channel saya. Dan terima kasih juga subscriber saya yang terus mendukung setiap konten reaksi saya. Oke guys ya. Yuk kita dengarkan Mas Roni ya guys. Pembicaranya Mas Roni sama Mas Yun. Kenapa kemarin aku minta tolong itu loh, disuruh bantuin sampean gitu. Ya teman-teman, oke, ini mungkin sudah waktunya ya kita membicarakan ini karena sudah terlalu ramai dengan persepsi orang-orang yang berbeda ketika Iyun memberi argumentasi seperti itu kemarin di live-nya. Oke, kita bahas dari yang pertama. Sudah hampir waktu itu dari 2 bulan lalu Iyun mengucapkan hal itu dan kayak meminta, ayolah Mas Ron gini. Aku bilang Kak Wani, kita mau nggak berani. Kenapa? Karena sobat nyari ini terlalu Mas besar. Roni itu gitu ya. Sudah Mas Roni terlalu besar. Aku rasa sama semua keluarga Super Ngarit ya guys, yang nggak bisa dan aku nggak pantas. Aku udah bilang seperti itu teman-teman. Nah, kemudian 1 bulan kemudian pertanyaannya tetap sama. Yang ditanyakan itu tetap hal itu teman-teman, kayak gitu. Nah, terus-terusan menanyakan seperti itu, entah melalui komunikasi, melalui phone ataupun ketika ketemu Iyun selalu mengucap hal itu. Aku bilang kasih aku waktu 1 bulan, kemudian aku kasih waktu ketemu lagi atau phone kasih aku waktu 2 minggu, 1 minggu. Kemarin di Jombang kasih aku waktu beberapa hari. Nah, memang betul kalau membicarakan mengenai SN, saya tidak mempunyai keleluasaan apapun terhadap SN. Bahkan pendiri SN adalah saudara Iyun Indra, gitu ya teman-teman ya. Sepakat kita, betul ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Iyun mengenai prinsip dia berdiri tanpa raja, duduk sama rata berdiri tanpa raja, itu sudah dilakukan. Kenapa SN harus ada ketua dan lain-lain dan seperti itu? Terjadinya hal ini karena masukan atau dorongan oleh teman-teman SN yang ada di daerah maupun selaku inisiator per daerah. Saya di sini cuma menjembatani komunikasi antara teman-teman SN, inisiator SN kepada Iyun. Karena kemarin saya sempat bertemu dengan beberapa teman-teman SN dan menyampaikan banyak sekali hal apa yang diinginkan teman-teman kepada Iyun. Saya sampaikan ke Iyun, itu setiap pagi kita telepon ya Iyun. Iya. Mas Ron, aku bingung kayak gini kayak gitu. Ya, aku nggak percaya kok. Nangis loh, apa sih sedih? Nggak apa-apa Mas Ron, tak kan nama aku nyalakan kameranya kan gitu. Lo kenapa kamu Yun? Ya aku nggak ada yang bantu gini. Ya aku bilang tak bantu semampu Yun ya. Yun, aku berteman sama kamu itu tulus ya Yun ya. Aku nggak mempunyai tujuan apapun, bahkan sampai detik ini apa aku pernah minta uang sama kamu minta uang sedikit pun apa pernah Yun? Gini ya pernah. Kita ngobrol lah serius ya teman-teman, seperti itu. Nah, aku mengajukan pertanyaan sama Yun, kenapa Yun kok harus aku bilang gitu. Aku Yun yang tak pikir itu banyak, apakah orang-orang bisa terima dengan gaya pececesanku seperti ini kan, kayak gitu kan. Ya, aku jawab, ya aku tahu Mas Roni, pececesan itu hanya di sosmed. Tapi kalau waktunya serius, kita ada waktu untuk serius. Kan gitu. Iya, ya. betul. Mau kita seserius apapun kita di sosmed, terkadang orang itu kan berbicara mengenai tappingan kan nggak bisa kita melihat siapa itu orangnya, kan gitu ya Yun ya. Iya, betul. Nah, kalau kita ketemu, ya kan? Kalau kita ketemu, nah seperti itu ya teman-teman. Saya tidak mempunyai apapun. Saya sudah bilang di
ketika saya melakukan live juga ini ya, izin, ketika saya melakukan live, saya memang tidak pernah membicarakan saya ini sobat nyarit gini-gini. Nah, saya live itu dari dulu PKPK, bercanda, cegegesan, cengengesan, kan seperti itu Yun ya. Ya betul, sama halnya sama saya Mas Ron. Iya. Sama ini. Nah, apa jadinya ketika saya berbicara live, tetap layar, paus dan lain-lain, nanti saya dikira memanfaatkan. Ayo sobat nyarit gini-gini, saya tidak pernah berbicara seperti itu ya teman-teman ya. Tapi apapun yang dilakukan Iyun, itu saya selalu sebisa mungkin kayak menemani. Kalau nggak bisa membantu, saya menemani lah, seperti itu. Kalau saya tidak bisa mengeluarkan seperti bantuan finansial, saya masih punya tenaga ataupun keringat, kan seperti itu. Gitu loh. Nah, mungkin itu aja dulu gitu yang aku sampaikan. Sekarang kembali lagi sama kamu, coba kamu menyampaikan ke saudara-saudara ini yang kayak gitu ya. Ya itu tadi. Kan aku sering ya kalau ada apa-apa telepon sampean, Mas gimana dengan sedangkan kerepotan saya, sampean tahu sendiri, sampean telepon jam 12 siang aja masih di kandang mandiin sapi dan lain sebagainya. Waktu buat keluarga juga sangat-sangat berkurang ya Mas Ran. Ya. Terus waktu itu beberapa waktu lalu kan sempet kan aku ngomong untuk aku udah nggak kuat mikir kalau kayak gini gitu kan. Grupnya kan SN mau tak bubarin kan, tahu kan sampean, grup di WA itu kemarin waktu sebelum acara Kubdar kalau nggak salah itu. Terus udah waktu itu telepon sama papi juga kan, gimana pi, aku udah ini otakku ini gitu, ayo aku minta bantuannya Mas Roni. Oke, boleh ya. Itulah pembicaraan Mas Roni dan Mas Yun ya guys. Ternyata Mas Yun itu dari kemarin itu sudah ya membicarakan masalah Mas Roni ingin dijadikan ketua Sobat Ngarit ya guys. Tapi Mas Roni juga tidak langsung mau guys ya. Itu pun sampai waktu 2 bulan ya guys, Mas Roni baru bisa memberi jawaban ke Mas Yun ya guys. Kemarin waktu di Jombang, di Jombang pun Mas Yun tanya lagi ke Mas Roni. Mas Roni bilang beri waktu lagi 3 hari. Karena apa guys? Tidak mudah guys ya menjadi ketua Sobat Ngarit ini. Karena apa? Keluarga Sobat Ngarit ini besar guys. Komunitas Sobat Ngarit ini besar. Jadi kalau punya masalah besar pun ya lumrah ya guys ya. Jadi gini ya guys ya. Menurut aku di organisasi Sobat Ngarit ini adalah, maksudnya kan sudah dibagi sekarang ya sama Mas Yun. Mas Yun tetap pendirinya guys, cuma sekarang kan Mas Roni menjadi ketuanya dan inisiatornya adalah Bapak itu Semar ya guys. Jadi apa ya guys, biar nanti apa ya bisa koordinasi semua kawasan gitu guys. Tapi banyak yang tidak paham guys ya, banyak yang tidak paham dan menghujat, kadang-kadang pun nggak setuju kalau ketua Sobat Ngarit ini Mas Roni. Ada yang bilang lagi ya guys, kenapa kok Mas Roni pun nggak pernah ngarit kok jadi ketua Sobat Ngarit ya. Jadi kita apa ya guys, kita mengikuti arah dari pusat ya guys, mengikuti Mas Yun gitu guys. Jadi tetap pendirinya Mas Yun, ketuanya Mas Roni, dan inisiatornya adalah Bapak Semar gitu guys.
Ya semoga apa ya guys, kedepannya sobat ngarit itu semakin kompak dan tetap solid ya guys ya. Dan kabar-kabarnya Bunda Kojana mengucapkan selamat buat Mas Roni menjadi ketua sobat ngarit guys. Oke, segitu dulu guys ya reaksi saya mengenai Mas Roni menjadi ketua sobat ngarit ya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.